Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya Ali Mustika Sari. Kali ini saya ingin berbagi ke teman-teman semuanya ya. Ini Rakmon HTP teman-teman. Jadi atau biasanya teman-teman istilahnya itu Rakmon Media Converter. Karena HTP itu juga media converter ya. Di saat teman-teman mungkin nanti mau beli Rakmon media converter kayak gini, yang adanya 14 slot teman-teman semuanya. Ini ada yang banyak sebenarnya, yang hanya boardnya saja. Cuma yang lebih bagus dan juga di situ lebih mudah pengoperasiannya itu untuk pemula itu yang menggunakan yang 14 slot seperti ini. Nah, ini dulu sampai sekarang harganya nggak terlalu banyak berubah sih. Harganya kisaran 600 ribuan teman-teman semuanya. Dan ini biasanya banyak dijual di online teman-teman. Harganya 600 ribuan. Mungkin bisa di bawahnya, bisa di atasnya. Kalau di bawahnya mungkin sekitar 550 ribuan. Kalau ke atasnya kisaran sekitar 650 ribuan. Jadi ringnya sekitar 600 ribuan. Nah, di saat teman-teman mungkin nanti menggunakan Rakmon HTP di sini, pengen tahu kelebihan dan kekurangannya, semoga nanti ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya. Sebenarnya banyak sekali yang ngulas Rakmon kayak gini udah banyak. Tetapi di sini mungkin karena cara penyampaiannya atau mungkin pengalamannya berbeda atau mungkin yang namanya juga orang ya berbeda-beda. Saya ingin tahu lebih detailnya ulasan ini versi saya kayak gitu ya. Dan juga teman-teman semuanya, saya udah pernah di sini unboxing dari Rakmon ini, udah lama sih sebenarnya, dan juga cara pemasangannya. Nanti saya juga akan tunjukkan lagi cara pemasangannya untuk pemula. Jadi cukup mudah banget teman-teman semuanya. Pemasangan ini untuk pemula. Dan memang di sini teman-teman harus siapkan switch hub. Kalau sudah menggunakan ini, switch hubnya kalau ditaruh di Rakmon, kalau bisa switch hubnya juga versinya Rakmon. Kalau nggak pakai Rakmon nanti ditempel di atasnya kurang ciamik ya. Jadi di sini ada kelebihan dan kekurangan menggunakan Rakmon HTP ini teman-teman. Nah, di saat teman-teman menggunakan ini, nanti pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kita mulai dari kelebihannya dulu ya teman-teman. Yang pertama teman-teman, di sini adalah kerapian. Jadi teman-teman di saat teman-teman menggunakan Rakmon ini, tentunya ini akan lebih rapi daripada tanpa menggunakan Rakmon ini ditaruh di server. Banyak sebenarnya di situ variasi-variasi alat yang membuat ini tuh lebih rapi itu di online tuh banyak. Ada yang menggunakan yang kayak printer 3D itu yang bentuknya plastik, terus nanti itu dibuat 3D, terus dibuat casing ini, terus nanti ditempelkan di bawah. Saya juga punya teman-teman. Tapi itu hanya 5 slot gitu aja atau 4 slot, di situ ditempelkan di atasnya kayak gini. Atau ada yang mungkin menggunakan kayu. Nah, kayu di situ ditempelkan, dibuat ukurannya semedia converter, dibuat berjajar. Itu juga bisa. Nah, tetapi kalau menggunakan Rakmon ini, nah teman-teman nanti itu tentunya kerapiannya akan berbeda. Di sini besi stainless ya teman-teman semuanya. Di saat teman-teman menggunakan ini, nanti di sampingnya juga sudah ada besi siku yang khusus untuk Rakmonnya. Jadi nanti kelihatannya itu rapi, rapi dan keren. Dan terlihat keren dan kelihatannya keren. Memang seperti itu teman-teman. Meskipun di sini kabelnya di sini panjang ataupun pendek. Nanti kalau panjang bisa menggunakan kabel manajemen. Kalau pendek-pendek seperti saya ini ya, saya di sini menggunakan kabel pendek kayak gini. Karena sudah saya potong, ukurannya saya sesuaikan dengan HTP yang ada di sini, jarak-jaraknya. Akhirnya lebih rapi teman-teman. Jadi keunggulan pertama adalah teman-teman di saat menggunakan Rakmon ini adalah lebih rapi daripada di sini tanpa menggunakan Rakmon. Kalau teman-teman di sini dipakai untuk project ya, salah satu rekomendasi ya menggunakan HTP, gunakanlah Rakmon kayak gini. Kenapa? Di saat teman-teman pemasangan IP cam ya, CCTV yang menggunakan IP cam, itu tidak mungkin lah di sini untuk HTP-nya ditempelkan di dinding kayak gini, ditempel banyak gitu kan, kurang rapi. Dan itu nanti dari pihak manajernya atau mungkin dari teknisinya kan tetap akan komentar. Tapi kalau ditaruh di sini, ini nanti akan kelihatan, oh ini dari nanti dikasih label, printer label di situ, oh ini IP kamera yang nomor 1, IP kamera nomor 2 dan semacamnya. Jadi akan lebih rapi ya teman-teman. Yang kedua teman-teman, selain rapi keren, teman-teman nanti juga troubleshootingnya juga akan lebih mudah.
di saat teman-teman di sini tidak hanya sekedar RTAWNet ya, teman-teman di IP kamera atau mungkin di situ untuk intranet intranet lah di sekolahan. Ini nanti troubleshootingnya mudah. Kenapa? Karena di sini semuanya ini dari tampak depan, ini di depan kan semuanya. Nanti akan mudah kelihatan indikatornya. Coba kalau kita menggunakan yang ini. Ini kan sudah support PoE ya. Ini tuh 6FO dual lane. Nah, ini kemungkinan besar itu ditempel di kayak gini. Kemungkinan besar. Bisa jadi mungkin kayak gini juga. Tetapi indikatornya itu ada di depan kayak gini, ada lane-nya di sini, portnya di depan. Tapi di belakangnya itu FO-nya. Nah, kalau ini semuanya di depan, jadi akan mudah untuk troubleshooting-nya. Oh, ini ada indikatornya rusak, tinggal cabut di depannya gitu aja. Nah, jadi ini ada lane-nya yang bermasalah, cabut lane-nya, ganti aja. Di sini ini memang hemat listrik teman-teman, 6FO dual lane ini. Tapi di depan ini misalnya ada bermasalah di sini, indikatornya gini. Nah, kalau ini mau ditempel kayak gini, tetap mau nggak mau nanti kabel FO-nya ada di belakang. Kalau dibalik sama, nah kayak gini. Kabel FO-nya di depan, indikatornya di belakang. Malah kita nggak tahu mana yang error. Nah, kayak gitu. Jadi ini salah satu kelebihan dari Rakmon ini adalah troubleshootingnya akan lebih mudah. Nah, selanjutnya di saat teman-teman sudah menggunakan ini troubleshootingnya mudah, ini cara pemasangan untuk pemula ini juga cukup simpel. Cuma 3 langkah saja, ini sudah bisa nyala teman-teman semuanya. Yang pertama di sini dicolokkan. Nah ya, ini saya colokkan di sini alatnya. Powernya sudah nyala, 1. Nah, gini. Powernya sudah nyala berwarna hijau. Yang kedua, kabel lainnya dicolokkan. Nah. Klik gini. Nah, sudah. Ini saya nggak saya colokkan. Yang ketiga adalah colokkan kabel fibernya. Nah. Nah. Sudah kayak gini. Jadi cukup 3 langkah untuk penggunaan ini tuh cukup simpel. Dan ini teman-teman nanti diusahakan kalau menggunakan rak server ya, terus di sini Rakmon, diusahakan switch hubnya juga di situ yang modelnya Rakmon. Misalnya di sini kayak TP-Link kayak gini ya. Kalau teman-teman menggunakan merek yang lain tidak masalah. Banyak, ada yang mereknya Tenda, ada yang mereknya Totoli dan semacamnya. Cari yang Rakmon. Kelihatannya apa nanti? Kelihatannya rapi, jadi lebih rapi lagi gitu. Tapi kalau di sini switch hubnya switch hub biasa ditempel di atasnya juga nggak masalah sih sebenarnya. Cuma kerapiannya akan sedikit berbeda teman-teman semuanya. Itu mungkin kelebihannya. Jadi yang saya suka dari Rakmon ini sebenarnya kelebihannya adalah di saat saya troubleshooting itu lebih mudah teman-teman. Saya lebih mudah menggunakan Rakmon ini daripada saya menggunakan ini ya. Oke. Jadi menggunakan 2FO, 4FO, 3FO atau 6FO, bahkan mungkin yang menggunakan 8FO, di sini troubleshootingnya lebih mudah menggunakan Rakmon. Itu versi saya teman-teman semuanya. Nah, setelah ada kelebihannya, tentunya alat ini tentunya ada kekurangannya teman-teman semuanya. Nah, sebenarnya kekurangannya nggak terlalu signifikan sih, nggak terlalu banyak. Tapi itu juga pengaruh di saat teman-teman nanti mau perhitungan di sini. Oh, ini nanti itu dari budget yang dikeluarkan tiap bulannya. Yang pertama, tentunya di sini itu karena menggunakan Rakmon dan di sini media converternya banyak dalam satu di sini. Tentunya di sini listriknya juga akan cukup tinggi teman-teman semuanya. Beda dengan yang teman-teman menggunakan yang kayak gini, 6FO kayak gini ya. Kita hitung ya, di sini totalnya 1 sampai 14. 14. Jadi ini ada 14 slot teman-teman semuanya. 14 slot di sini terbagi menjadi 2. Jadi 14 slot ini ada 2. Powernya, ini ada, saya hanya nyalakan 1 power saja. 1 power itu kurang lebih sekitar 12 ampere teman-teman. Tadi maksimal itu 12 ampere. Nah, satu alat ini kurang lebih sekitar 5 volt 1 ampere, tertinggi itu 5 volt 2 ampere. Jadi ada yang memang 5 volt 2 ampere, ada yang 5 volt 1 ampere. Kita hitung aja misalnya itu ini 5 volt 2 ampere. Ini kan satu alat itu kurang lebih kan sekitar 10 watt. Nah, 10 watt kali 14 itu kan 140 watt. Jadi setiap harinya itu kurang lebih sekitar 100 wattan.
yang dikeluarkan itu listriknya itu. Jadi satu slot semuanya, dua slot ini totalnya itu sekitar 100 wattan. Tinggal dikalikan aja 30 hari berapa nanti listrik yang dikeluarkan dari menggunakan ini. Artinya di saat teman-teman menggunakan Rakmon ini listriknya juga akan menambahkan bebannya itu akan tambah tinggi. Nah, itu. Jadi kekurangan yang pertama itu. Yang kedua teman-teman semuanya, di sini material yang dipakai di sini kan besi, tentunya kan lebih berat. Selain berat di sini, ini juga memakan tempat teman-teman semuanya. Ini 1 HTB itu kurang lebih sekitar 1,5. Jadi kurang lebih sekitar setengahnya lah. Tambah di sini sisi duanya ini. Dua alat TP-Link ini yang switch hub ini ditaruh di rak server ini sama dengan satu Rakmon. Jadi Rakmon media converter ini sama halnya dengan dua alat TP-Link ini. Kan memakan tempat. Selain berat juga memakan tempat. Nah, kalau rak servernya buatan biasanya di sini juga harus ada penyangganya teman-teman. Ini berat juga memakan tempat. Nah, kalau di sini kita punya dua, ya tinggal dikalikan 4 TP-Link. Kalau satu cuma 2 TP-Link. Itu aja. Jadi di sini di saat teman-teman itu menggunakan Rakmon, diusahakan rak servernya juga kalau bisa yang besar. Karena nanti mau nggak mau space yang diambil dari Rakmon ini lebih besar daripada kayak switch hub kayak gini, TP-Link dan semacamnya. Ya, itu. Yang selanjutnya teman-teman semuanya, di sini lagi-lagi masalah kelistrikan. Jadi di saat teman-teman menggunakan Rakmon yang kayak gini teman-teman, ini biasanya itu power yang diberikan ke HTB ini kadang kurang. Kalau dipasang penuh semuanya, kalau masih ada sisa satu slot, misalnya satu slot di sini juga satu slot, hanya dipasang kurang lebih sekitar 12, itu biasanya aman-aman aja. Tapi kalau udah mulai ke 13, ke 14 penuh, ini biasanya ada satu slot atau 2 slot itu ada kekurangan daya. Kenapa? Ini totalnya kan 14 ampere yang diberikan itu per slotnya, per bagiannya itu 12 ampere. Nah, kalau ini itu 7, totalnya kan 7, harusnya kan sekitar 14 ampere. Harusnya itu lebih amannya, tapi yang diberikan ini hanya 12 ampere. Jadi ada kekurangan biasanya kayak gitu. Tapi di beberapa Rakmon saya yang lain juga tidak ada masalah. Ada dua lah yang bermasalah, bukan bermasalah sih, kekurangan daya saja. Jadi nanti di sini sudah saya slot penuhnya, akhirnya apa? Tidak bisa mengeluarkan internet. Itu kenapa? Saya kira itu ininya HTB-nya itu rusak. Ternyata daya yang diberikan oleh Rakmon HTB ini ternyata kurang yang untuk HTBI yang ini. Jadi akhirnya apa? Internetnya nanti bermasalah. Di pihak kliennya normal, tapi ternyata ini ditaruh di servernya, ini yang bermasalah. Ini yang jarang diketahui oleh teman-teman pemula. Jadi kalau bisa di sini jangan dipasang semuanya. Kalau di situ ampernya 12, tapi kalau ampernya 14 atau ke atas itu silakan dipasang semuanya. Atau mungkin ditambah ampernya sendiri, monggo silakan. Dan itu juga tidak selalu seperti itu. Kadang itu juga normal semuanya. Tapi ini kan ada kejadian seperti itu. Nah, nanti kalau seandainya teman-teman ternyata di situ terdapat kejadian seperti itu, tiba-tiba di situ di kliennya itu normal saja, ternyata di servernya itu tidak ada kedip-kedipnya kurang, atau di situ mungkin internetnya nggak muncul. Biasanya yang saya alami itu karena powernya itu kurang, yang dari suplai untuk Rakmon HTB-nya itu akhirnya membuat internetnya tidak berjalan optimal. Itu teman-teman semuanya. Jadi dari sini sebenarnya kekurangannya lebih banyak ke kelistrikan saja. Kalau yang lain insya Allah tidak ada masalah sih. Selama ini saya menggunakan Rakmon HTB. Saya udah punya kayak gini Rakmon HTB itu ada 4. Saya taruh di beberapa tempat teman-teman semuanya. Nah, dan itu masih ada hubungan saudara. Jadi walaupun di situ listriknya besar pun nanti tidak ada masalah. Karena memang udah saya omongkan di awal. Jadi nanti ini listriknya agak besar. Pokoknya saya juga biasanya nambah untuk biaya tiap bulan saya kasih tambahan untuk listriknya. Kalau saya menggunakan Rakmon yang besar kayak gini. Tapi kalau hanya cukup HTB kayak gini kecil-kecil biasanya
enggak ada masalah. Itu mungkin teman-teman semuanya, semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi buat teman-teman semuanya yang nanti mau mencoba Rakmon Media Converter atau Rakmon HTB. Nanti kekurangan dan kelebihannya silahkan dipertimbangkan mana ya, apakah ini cocok buat saya atau tidak, atau mungkin teman-teman juga bisa mencari video-video yang lain untuk referensi agar nanti banyaklah pengetahuannya tentang Rakmon Media Converter. Dan dari saya cukup sekian teman-teman semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.